Halo semuanya, selamat datang di Prophecy Wire kali ini. Hari ini kita akan membahas apa yang sedang terjadi di Spanyol. Spanyol mengalami pemadaman listrik besar-besaran dan saya akan langsung saja membahasnya dan menunjukkan kepada kalian beberapa klip tentang apa yang terjadi di sana saat ini. Di satu bundaran di ibu kota Spanyol, mobil-mobil berjejer di jalanan, melintasi lampu lalu lintas yang tidak menyala. Dan itu adalah cerita yang sama di ibu kota Portugal, Lisbon, yang sebabkan pemadaman listrik besar-besaran di kedua negara itu. Sebabkan kekacauan para turis, penumpang kereta api ini terlantar di Valencia. Beberapa bahkan jalan di sepanjang jalur kereta api. Banyak yang tak punya informasi dimanapun di seluruh negeri. Saat ini saya sangat sulit dihubungi. Saya berada di lantai ke-13 dan hanya dapatkan sedikit informasi selain apa yang bisa saya lihat melalui halaman web Spanyol. Karena selain jelas kehilangan sinyal Wi-Fi, jaringan seluler juga sangat buruk. Saya tidak tahu seberapa jelas Anda bisa dengar saya saat ini, tetapi jaringan seluler sangat tidak stabil. Dan di seluruh Spanyol, antrian bas seperti para pelancong di Barcelona ini diberitahu untuk tidak mengemudi kecuali jika diperlukan. Jadi ini adalah beberapa hal yang cukup menarik yang terjadi saat ini. Kami akan mengambil yang lain. Melihat salah satu klip. Pihak berwenang Spanyol mengatakan bahwa listrik telah pulih sebagian di Spanyol Utara, Selatan, dan Barat setelah pemadaman listrik besar-besaran yang menyebabkan kekacauan bagi jutaan orang di semenanjung Iberia. Sementara pemerintah telah menjanjikan investigasi atas pemadaman listrik yang juga berdampak pada beberapa wilayah di Prancis dan Portugal. Jaringan Energi Nasional menyatakan bahwa pemadaman listrik tersebut mungkin disebabkan oleh variasi suhu yang ekstrim di pedalaman negara tersebut. Pemadaman listrik itu terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Di seluruh Spanyol dan beberapa bagian Portugal dan Prancis, listrik yang membuat ekonomi modern tetap berdenyut padam begitu saja. Lampu lalu lintas padam yang berarti jalanan menjadi macet. Di kota Madrid, sistem metro berhenti beroperasi, membuat lebih banyak orang turun ke jalan-jalan yang sibuk dan masuk ke dalam mobil-mobil yang kemudian menyumbat jalan arteri. Di luar Atocha, pusat kereta api Madrid, ribuan orang terdampar tanpa tahu bagaimana cara pulang atau pergi ke tempat kerja. Di dalam peron-peron yang biasanya ramai terlihat sepi. Bandara kembali menggunakan pasokan listrik darurat, namun sejumlah penerbangan masih dihentikan. Hal ini diperkirakan akan berdampak di seluruh Eropa. Pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 11.30 pagi tadi waktu Irlandia. Pertandingan di Caja Magica pada hari ke-7 turnamen tenis Madrid Masters dihentikan sementara dengan para penggemar menggunakan telepon genggam mereka untuk mencari jalan keluar dari stadion. Presiden wilayah Madrid meminta pihak berwenang untuk menerapkan rencana darurat nasional. Kami semua mendapatkan informasi sedikit demi sedikit, jadi kami tidak dapat memberikan lebih banyak lagi dalam situasi yang sangat tidak normal ini. Yang akan kami lakukan adalah meminta pemerintah untuk mengaktifkan rencana darurat 3, sehingga tentara dapat menjaga ketertiban jika diperlukan. Mesin bank, komputer kantor, oven restoran, semuanya terpengaruh, kesalahan yang meluas yang merembet ke setiap aspek kehidupan. Jadi ini cukup menarik. Anda tahu, tidak ada yang menduga hal ini. Mereka katakan ada banyak hal yang bisa jadi penyebabnya. Perubahan suhu, mungkin semburan matahari. Mereka punya beberapa artikel yang berbeda yang membahas tentang Spanyol, Portugal, dan beberapa bagian dari Prancis yang dilanda pemadaman listrik besar-besaran. Pemadaman listrik secara nasional melanda Spanyol dan Portugal pada hari Senin. Itu hari ini. Mengakibatkan jutaan orang tanpa listrik. Laporan mengindikasikan adanya masalah pada jaringan listrik di Eropa. Lalu di sini, Spanyol dan Portugal dilanda pemadaman listrik yang tidak dapat dijelaskan. Mematikan lampu lalu lintas dan menyebabkan kekacauan perjalanan. Jadi ini, ketika ada hal-hal seperti matinya listrik, hal ini menyebabkan kekacauan yang bahkan tidak diharapkan oleh kebanyakan orang. Apakah ini sesuatu yang bisa kita lihat terjadi lebih sering? Dan kita membicarakan hal ini dalam aspek nubuatan Alkitab dan jawabannya adalah ya. Kita akan melihat beberapa ayat dan kutipan Alkitab yang berbeda, tapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita abaikan begitu saja.
Oh, itu terjadi. Anda tahu, sangat disayangkan bagi orang-orang di Spanyol dan Portugal. Itu tidak bisa terjadi di sini. Dimanapun di sini adalah untuk Anda. Dan mungkin di sini di Spanyol untukmu atau Portugal, dan sekarang Anda mengalaminya. Mereka sudah mulai mendapatkan listrik kembali di beberapa daerah. Kami tidak tahu pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan kembali listrik di seluruh negara. Kami telah menjadi begitu peka untuk peristiwa ini bahwa kita hanya mengabaikannya. Anda tahu itu sangat menarik, tapi saya tidak benar-benar perlu mempersiapkan diri untuk itu. Kita perlu memikirkan hal-hal ini, terutama jika kita adalah orang Kristen yang percaya Alkitab, karena ada banyak kaitan di antara apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam Alkitab, dan kita diberitahu agar kita berjaga-jaga. Dan kedatangan Tuhan tidak menimpa kita. Seperti pencuri di malam hari, Anda tahu bahkan di Amerika Utara, kita telah melihat berbagai macam ancaman yang bisa datang dan orang-orang membicarakan hal-hal ini. Ini misalnya... Ini adalah suara yang kebanyakan orang harapkan untuk didengar dalam serangan di daratan Amerika. Tapi ketika perang datang, kita mungkin hanya mendengar ini. Keheningan saat banyak yang kita andalkan berhenti berfungsi. Komisi Strategi Pertahanan Nasional baru-baru ini peringatkan para senator bahwa Amerika Serikat tak siap hadapi perang siber mematikan yang akan buat kehidupan di kota-kota besar dan kecil di seluruh Amerika terhenti. Publik pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang serangan siber besar-besaran yang dapat diluncurkan kapan saja oleh musuh kita, tidak hanya negara, tetapi juga aktor-aktor jahat. Para ahli melihat perang berikutnya akan dimulai dengan serangan keyboard terhadap infrastruktur penting Amerika yang mengancam untuk memutus internet, listrik, air, transportasi, dan sistem keuangan. Ini berarti hampir semua hal mulai dari telepon, pompa bensin, mesin ATM, hingga lampu lalu lintas akan berhenti bekerja. Saya ingin bertanya kepada kalian secara online, apakah kalian bisa ikut mengobrol? Apa yang akan terjadi jika listrik padam dan tak kunjung menyala kembali? Hal-hal apa saja yang dikendalikan oleh listrik? Jika Anda berada di sebuah kota, katakanlah Anda sedang berada di kota sekarang, dan listrik padam. Sekarang mereka menyebutkan beberapa hal yang akan terjadi. Apa saja hal yang menurut kalian berpikir bisa terjadi jika ada pemadaman listrik atau semacam serangan cyber di mana internet terputus, mungkin saluran telepon, layanan telepon seluler, semua hal ini berhenti. Apa yang akan kita lihat? Situasi seperti apa? Saya ingin kalian ikut serta dalam obrolan dan melihat apa yang kalian katakan tentang hal ini. Kita perlu benar-benar memikirkan hal ini. Alkitab memiliki beberapa situasi dari awal hingga akhir, di mana terjadi berbagai bencana dan malapetaka. Di mana orang-orang dalam Alkitab harus mempersiapkan diri. Nuh adalah contoh yang sangat baik. Lot telah diperingatkan sebelumnya tentang kehancuran yang akan terjadi di sana. Bahkan mengenai kehancuran Yerusalem, Yesus berkata kepada mereka, inilah tanda-tandanya, dan apabila kamu melihatnya, tinggalkanlah Yerusalem. Supaya kamu dapat menjauh dari tempat-tempat di mana bencana-bencana ini sebenarnya akan terjadi. Jadi kita memiliki beberapa jawaban di sini. Joseph Marr mengatakan kehancuran finansial, dan itu sangat menarik. Jika kita kehilangan daya selama berhari-hari atau berminggu-minggu, atau berbulan-bulan, lalu bagaimana Anda bahkan melakukan transfer keuangan karena orang tidak peduli dengan emas. Orang-orang tidak peduli dengan hal-hal seperti ini, dan Anda tidak bisa makan emas, Anda tidak bisa menjalankan kendaraan Anda dengan emas, segala sesuatunya akan berubah dengan cepat. Kekacauan air kota akan mati. Dapatkah Anda bayangkan berada di gedung bertingkat dan air akan dimatikan? Tidak ada air. Bukan berarti Anda tidak memiliki air untuk diminum. Itu berarti Anda tidak memiliki air untuk minum, mandi, dan menyiram toilet. Tidak ada sambungan air sekarang.
Dan Anda mendapatkan ribuan orang di gedung bertingkat yang tidak memiliki sanitasi yang layak lagi. Itu akan menjadi mengerikan. Ini adalah sesuatu yang Alkitab peringatkan kepada kita. Dan sekarang saya akan kembali ke di sini, ada artikel lain. Berbagai negara memperkuat pertahanan digital mereka seiring dengan meningkatnya ketegangan global yang meningkatkan ancaman perang cyber. Nah, ini semua dari ide perang cyber ini. Atau bahkan panas yang berlebihan atau semburan matahari atau sejenisnya. Nah, ada film dokumenter yang keluar beberapa waktu yang lalu dan judulnya adalah After Armageddon. Ini adalah film dokumenter yang sangat menarik. Itu menakutkan, mirip dengan sesuatu yang terjadi beberapa tahun lalu. Saya bahkan tidak ingin mengatakannya atau video kami akan dihapus, tapi itu adalah sesuatu yang terjadi pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Saya pikir semua orang tahu apa yang saya maksud. Dan film dokumenter ini melalui sebuah skenario. Apa yang akan terjadi jika beberapa orang penting, karena hanya ada segelintir orang yang tahu cara menjalankan dan mengerjakan ulang beberapa trafo jaringan utama di Amerika. Hanya ada kurang dari setengah lusin di seluruh negeri. Dan jika beberapa dari antaranya rusak atau beberapa di antaranya tidak berfungsi, ia akan membutuhkan waktu 6 hingga 9 bulan untuk memesannya. Dan mereka tidak memiliki persediaan. Bahkan sebelum mereka bisa membuatnya lagi. Dan kemudian jika ada hal-hal lain yang berkontribusi mungkin lebih lama lagi, dan seluruh jaringan mati. Jadi film dokumenter ini di sini, dan saya akan putar hanya sedikit di sini. Atau kita bisa kena tuntutan hak cipta. Semoga saja tidak, karena kami membuat komentar tentang hal ini dalam potongan-potongan kecil yang pendek. Tapi sangat menarik bagaimana mereka mengangkat hal-hal ini jauh ke depan. Seperti sudah dipikirkan sebelumnya, dan itu sangat mirip dengan apa yang kita telah lihat. Ada video lain yang akan saya tampilkan juga, yang memiliki nuansa yang sangat mirip dengan apa yang baru saja terjadi di Spanyol, dan saya akan membagikannya kepada Anda nanti di siaran langsung. Dan jika ada di antara Anda yang memiliki pertanyaan yang berbeda tentang beberapa peristiwa Alkitab yang berbeda ini, pastikan Anda menuliskannya di kolom komentar, dan kita akan membahasnya di akhir siaran di sini, dan kami akan mencoba menjawab sebanyak mungkin. Jadi izinkan saya untuk memutarnya sedikit saja. Tidak ada yang bisa mempersiapkan kita untuk apa yang terjadi. Jutaan orang tewas dalam hitungan minggu. Miliaran di seluruh dunia. Amerika mengalami kehancuran parah. Tidak ada yang selamat. Tanpa makanan, air, atau listrik, kota-kota seperti kota kami menjadi tanah kosong. Kami hanyalah sebuah keluarga biasa. Namun, segera kami menyadari bahwa jika kami ingin tetap hidup, kami harus keluar dari kota. Kami pikir kami telah meninggalkan yang terburuk di belakang kami. Tapi itu salah. Saya akan berhenti sejenak di situ. Dan sangat menarik bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka tampak seperti keluarga yang biasa saja, tetapi jika mereka ingin bertahan hidup, mereka menyadari bahwa mereka harus keluar dari kota. Dan mereka pikir yang terburuk sudah berlalu, tetapi mereka salah. Menurut saya itu sangat menarik. Tapi tetap saja mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Jadi intinya, orang ini adalah seorang dokter. Ini adalah sebuah dokudrama, sebuah cerita yang dibuat untuk diceritakan melalui sebuah skenario, seolah-olah hal itu benar-benar terjadi. Dan mereka mewawancarai banyak orang berbeda sepanjang skenario ini. Mereka memiliki beberapa perbedaan. Coba saya lihat apakah saya bisa menemukan tempat di sini, orang-orang berbeda yang mereka bicarakan. Jika ada keadaan darurat, hanya ada persediaan makanan untuk 3 hari di toko kelontong. Dan jika terjadi sesuatu orang-orang berebut ke toko bahan makanan, biasanya itu 1 hari. Jika ada sesuatu yang cukup parah karena banyaknya orang yang akan mencoba dan menyimpan untuk mempersiapkan diri.
Sekarang kita ingin bersiap-siap jauh sebelum hal seperti ini terjadi, dan kita ingin berpikir jauh ke depan. Tapi ini adalah konsep yang sangat menarik. Mereka terus melalui dan nanti saya akan melihat apakah saya bisa menemukannya di bagian akhir film dokumenter ini di sini. Mungkin dibandingkan dengan beberapa pemukim Inggris awal di pantai timur Amerika Serikat yang alami kelaparan bertahun-tahun saat mereka pertama kali tiba di sini karena mereka harus belajar cara bertani dalam kondisi baru. Untuk menanam makanan kita mungkin akan kembali ke tahun 1850-an, 1860-an dalam hal teknologi, di mana kita akan menggunakan lebih banyak tenaga manusia, lebih banyak tenaga hewan untuk menumbuhkan makanan, tapi itu akan menjadi perubahan yang radikal. Jadi semuanya kembali ke hal yang sama soal makanan. Maksud saya, makanan pada dasarnya adalah hal terpenting yang kita butuhkan. Jika kita tidak memiliki makanan dan air, tapi air kadang-kadang sedikit lebih mudah di beberapa daerah, makanan membutuhkan waktu. Makanan tidak tumbuh di banyak tempat, tidak tumbuh secara instan. Jadi kami punya beberapa tanggapan di sini. Semua makanan akan rusak. Itu poin yang fantastis. Lemari es Anda tak akan berfungsi. Jadi jika Anda memiliki banyak makanan di dalam freezer Anda, dan Anda pikir Anda sedang menyimpan persediaan, tapi itu akan busuk. Tidak ada air bersih, Anda tidak bisa memurnikan air. Tidak ada bahan bakar untuk kendaraan, tidak ada listrik. Tidak ada AC atau pemanas. Bagaimana jika sesuatu seperti ini terjadi di negara, terutama di Kanada, di mana cuaca sangat dingin dan minus 20 derajat? Maka rumah Anda pun akan membeku, pipa air Anda akan membeku, dan bahkan jika itu mencair lagi, semua itu akan rusak. Kekacauan massal, tidak ada air, kekurangan makanan, kerusuhan tanpa pasukan keamanan. Ya, ada banyak hal yang akan terjadi. Sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang beberapa hal ini, dan kemudian kita akan kembali lagi ke ide ini sebentar lagi. Jadi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2-6, sebab kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam, karena pada waktu itu mereka akan berkata, damai dan aman. Inilah masalahnya. Kami tidak mengatakan ini di sini. Kemudian kehancuran yang tiba-tiba datang menimpa mereka seperti kesusahan menimpa seorang perempuan yang sedang mengandung dan mereka tidak dapat meloloskan diri. Tetapi kamu saudara-saudara tidak berada dalam kegelapan sehingga hari itu akan menimpa kamu seperti pencuri. Oleh karena itu kita yang percaya pada Alkitab, yang membaca Alkitab tidak boleh ditimpa seperti pencuri. Kita harus tahu, kalian semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan berasal dari malam atau kegelapan. Oleh karena itu, janganlah kita tidur seperti orang lain. Tetapi marilah kita berjaga-jaga dan waspada. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi dan kita harus waspada serta bersiap-siap menghadapinya. Jika Anda tahu ada pencuri yang akan datang, Anda dapat bersiap-siap. Allah meminta kita untuk bersiap, bukan hanya untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika kita melihat tanda-tanda ini, kita perlu mengambil tindakan. Dunia tidak lebih siap untuk menerima pesan untuk saat ini dibandingkan dengan orang-orang Yahudi saat itu yang menolak peringatan juru selamat mengenai Yerusalem. Akan datang pada waktunya. Hari Tuhan akan datang tanpa disadari oleh orang-orang fasik. Dan apakah hari Tuhan itu? Jadi hari Tuhan ini adalah sebuah konsep yang perlu Anda pelajari. Hal ini dibicarakan hampir lebih banyak daripada topik lainnya dalam Alkitab. Dan hal ini berkaitan dengan periode waktu tertentu di akhir, di mana ada waktu kesusahan seperti yang belum pernah terjadi, dan akan ada berbagai macam kekacauan yang terjadi di dunia. Ketika kehidupan berlangsung dalam putaran yang tidak berubah-ubah, ketika manusia asik dengan kesenangan, bisnis, lalu lintas, menghasilkan uang, ketika para pemimpin agama membesar-besarkan kemajuan dan pencerahan dunia, dan orang-orang terbuai dengan rasa aman yang semu.
Jika tidak ada keamanan palsu saat ini di Amerika, maka saya tidak tahu karena semua pemimpin agama mengatakan, ya, kita sudah mendapatkannya sekarang. Orang-orang Kristen akan kembali berkuasa. Trump akan memperbaikinya. Semuanya menjadi positif. Dan ini adalah rasa aman yang palsu. Kita berada di hari-hari terakhir. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita akan melihat banyak hal yang meresahkan di hari-hari terakhir. Jadi mungkin akan ada pasang surut. Tetapi kita harus waspada agar ketika masa-masa sulit itu datang, tidak menimpa kita seperti pencuri. Ketika para pemimpin agama membesar-besarkan kemajuan dan pencerahan dunia, dan orang-orang terbuai dengan keamanan yang palsu, maka seperti pencuri tengah malam yang mencuri di rumah yang tidak dijaga, demikianlah kehancuran tiba-tiba akan datang. Atas orang-orang yang ceroboh dan fasik, dan mereka tidak akan luput. Dan fasik tidak berarti, bukan orang Kristen, bukan berarti tidak percaya Alkitab. Itu berarti fasik dalam arti tidak melakukan hal-hal yang saleh dan tidak mengindahkan firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa ini adalah wahyu yang diberikan Yesus Kristus kepada hamba-hambanya, supaya kita memperhatikan apa yang tertulis dalam nubuatan di dalam kitab itu. Jadi apa yang kita lihat di sana adalah sebuah peringatan, dan kita harus memperhatikan peringatan itu agar kita siap menghadapi waktu yang akan datang. Kita hidup di masa akhir zaman. Tanda-tanda zaman yang semakin cepat terpenuhi menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang khidmat dan penting. Roh Allah secara perlahan, tetapi pasti ditarik dari bumi. Malapetaka dan penghakiman sudah menimpa orang-orang yang meremehkan kasih karunia Tuhan. Bencana-bencana di darat dan di laut. Keadaan masyarakat yang tidak tenang dan ancaman perang. Hanyalah tipu muslihat. Mereka meramalkan akan datangnya peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Sekarang kita berbicara tentang serangan cyber. Ini ada hubungannya dengan perang. Dan Alkitab menjelaskan bahwa akan ada banyak contoh perang di akhir zaman. Di sana tertulis tentang peperangan dan desas-desus tentang peperangan. Jadi akan ada banyak kegelisahan, dan saat ini kita berada dalam keadaan damai di banyak tempat. Memang ada di beberapa wilayah tertentu, namun kita akan melihat lebih banyak lagi di masa yang akan datang, dan bagaimana kita bisa berada dalam posisi terlindungi untuk menggunakan istilah itu, sehingga kita siap menghadapi peristiwa-peristiwa ini dan tidak terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa ini. Lagi dan lagi, Tuhan telah menginstruksikan agar umatnya membawa keluarga mereka menjauh dari kota-kota. Sekarang ini menarik karena ini ditulis. Hampir 200 tahun yang lalu, 150 tahun yang lalu, dan dalam film dokumenter ini, mereka katakan bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus meninggalkan kota. Dan di sini kita diberitahu untuk pergi dari kota ke pedesaan di mana mereka dapat mengumpulkan persediaan mereka sendiri. Apa itu persediaan? Saya ingin kalian memberikan tanggapan di kolom chat. Dalam komentar, apa itu persediaan? Apa maksudnya mengumpulkan persediaan sendiri? Tolong tuliskan di kolom komentar. Karena di masa depan, masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Sekarang jual beli, apa yang dimaksud dengan jual beli? Yang sedang disebutkan di sini, ini akan menjadi sangat serius. Mengapa jual beli akan menjadi sangat serius? Nah, mungkinkah itu ada hubungannya dengan kontrol yang berbeda? Mungkinkah ada hubungannya dengan perang yang sedang terjadi? Mungkinkah ada hubungannya dengan... Maksudku, ada begitu banyak hal yang bisa kita tebak, tapi kita tidak perlu menebak-nebak. Alkitab memberitahu kita dengan tepat apa yang sedang dibicarakan. Kita sekarang harus mulai memperhatikan instruksi yang diberikan kepada kita berulang kali. Keluarlah dari kota-kota ke daerah pedesaan di mana rumah-rumah tidak berdempetan dan di mana Anda akan bebas dari gangguan musuh. Dan saya ingin kalian untuk memasukkan ke dalam kolom chat, bagaimana menurut kalian bebas dari gangguan musuh itu apa? Nah, apa itu bebas dari gangguan musuh? Jadi keluarlah dari kota. Telah menjadi peringatan bagi kita untuk waktu yang lama rupanya. Rupanya itu ada di dalam Alkitab di suatu tempat. Jadi beberapa dari kalian berkata, tanamlah makanan kalian sendiri.
makanan dan air. Dan kemudian seseorang berkata, kebenaran akan menang, kita harus melakukan apa yang mereka lakukan pada zaman Ellen White dan mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit dengan menyimpan makanan untuk musim dingin. Siapapun yang tinggal di negara itu tidak akan kelaparan. Makanan, air, keamanan, kayu dan api, kekurangan makanan. Oke. Jadi kami mendapat banyak tanggapan yang baik di sini. Sekarang kita sudah bebas dari gangguan musuh. Apa artinya ini? Bagaimana kita dapat terbebas dari hal itu? Apa itu musuh? Musuh seperti apa yang kita usahakan agar kita tidak terganggu? Country Living halaman 8, paragraf 2 dan 4. Ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh membangun di kota-kota. Terhadap kota-kota ini, penghakiman Tuhan akan segera jatuh. Waktunya sudah dekat ketika kota-kota besar akan disapu bersih dan semua orang harus diperingatkan tentang penghakiman yang akan datang ini. Oh, seandainya umat Allah memiliki kesadaran akan kehancuran yang akan segera terjadi atas ribuan kota yang sekarang hampir diserahkan kepada penyembahan berhala. Oke. Seseorang mengatakan musuh kita akan menginginkan apa yang kita miliki. Itu juga bisa menjadi pilihan. Oke, saya baru saja mengutip dari buku kecil ini, Country Living. Dan saya sangat menyarankan jika kalian tidak memiliki buku ini, dapatkanlah buku kecil ini. Ini adalah buklet kecil yang bagus, 32 halaman, dan membahas tentang kehidupan pedesaan dan mengapa kehidupan pedesaan itu penting di akhir zaman. Jadi kami menyediakannya di situs web kami. Anda dapat mengunjungi situs web kami, pergi ke toko kami, ketik Country Living, ini akan muncul. Dapatkan ini dan berikan kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, dan bagikan ini. Karena ini adalah bacaan kecil yang fantastis. Berbicara tentang apa yang perlu kita lakukan. Dan mengapa kehidupan pedesaan itu penting. Mungkin saya bahkan dapat mengaturnya di sini, agar dapat dilihat oleh semua orang. Oke. Ya, kita akan lihat apa aku bisa menegakkan ini. Di sana seharusnya baik-baik saja. Oke. Sekarang apa yang kita ketahui tentang musuh? Musuh, kita akan menginginkan apa yang kita miliki, yang tertipu, melarikan diri dari gangguan musuh yang berarti keluar dari jaringan. Menyimpan makanan dengan benar sama pentingnya dengan menanamnya. Apa gunanya menanamnya jika Anda tidak bisa menyimpannya dengan benar? Aku 100% setuju. Sangat penting. Berikut beberapa pemikiran yang saya miliki tentang beberapa hal tentang gangguan musuh. Musuh adalah siapa saja yang menghalangi Anda untuk taat kepada Tuhan. Musuh adalah siapa saja yang membuat Anda sulit, bahkan secara tidak langsung menyulitkan bagi Anda untuk melakukan apa yang Allah minta untuk Anda lakukan dan persiapkan. Jadi misalnya, saya tidak mengatakan kepada siapapun apa yang harus dilakukan, saya hanya mengatakan apa yang telah saya lakukan dan apa yang saya percayai, apa yang saya pikirkan. Dan kalian harus berbicara dengan Tuhan sendiri dan belajar sendiri untuk mengetahui apa yang harus kalian lakukan. Sedangkan di Saskatchewan, di bagian tengah Kanada itu datar, sangat datar. Anda melihat anjing Anda melarikan diri selama 3 hari. Dan mereka melakukan banyak penyemprotan di ladang-ladang besar. Dan penyemprotan itu menyebar bisa sampai bermil-mil jauhnya. Dan bagi saya, itu adalah musuh karena kita tidak ingin itu ada di makanan kita tidak ingin itu ada di tubuh kita, itu menyebabkan penyakit. Ada banyak sekali, GMO. Jika Anda tidak menginginkan GMO, mereka akan mencemari kebun Anda, dan sekarang seluruh kebun Anda adalah GMO. Jadi saya pikir ini juga termasuk dalam kategori tersebut. Mereka tidak mencoba melakukan itu pada Anda, tapi pengaruhnya tetap ada. Hal ini masih mempengaruhi hal-hal ini, yang merupakan penghalang bagi apa yang ingin Anda capai. Dan sekali lagi, jika ada pertanyaan, tanyakan saja di chat. Dan kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan sedikit di sini. Oke. Kitab Roma, pasal 13 ayat 11 sampai 14. Sebenarnya ada
Saya akan melewatkan 2 slide ini karena kita kehabisan waktu untuk hari ini. Dan ini adalah dokumenter lain yang berjudul Connections. Sudah cukup lama dibuat, sangat menarik. Dan saya pikir ini bagian pertama di sini, saya tidak bisa memutar semuanya karena cukup panjang, tapi saya akan lewat cepat saja. Dan itu memicu banyak pemikiran dalam pikiran Anda. Dan ini hanyalah film dokumenter sekuler, tapi sangat menarik. Maukah Anda membantu saya? Aku ingin berhenti bicara sebentar. Dan ketika aku melakukannya, lihatlah ruangan tempat Anda berada, dan yang terpenting, benda-benda buatan manusia di ruangan yang mengelilingi Anda, televisi, lampu, telepon, dan sebagainya. Dan tanyakan pada diri sendiri apa yang benda-benda itu lakukan pada hidup Anda. Oleh karena benda-benda itu ada di dekat Anda. Silakan. Sudah lewat 1 menit setelah pukul 5 sore, jam sibuk di pusat kota Manhattan. 800.000 orang memadati kereta bawah tanah, menanti sampai di rumah di akhir perjalanan. Bagi kebanyakan dari mereka, teknologi yang mereka gunakan tidak ada. Mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa. Pukul 5 lewat 2 menit, Bandara Kennedy, tingkat keberangkatan malam yang biasa, penumpang dengan janji temu di New Delhi, London, Tokyo. Janji yang mereka harapkan untuk ditepati. Dan 200 pesawat yang akan tiba dalam 5 jam ke depan. Tidak ada penundaan yang diharapkan. Sekarang tepat 100 mil di barat laut New York City. Ini melakukan apa yang seharusnya dilakukannya dengan konsekuensi yang mengerikan. Anda mungkin sudah bisa menebak jenis jaringan teknologi apa yang menjadi bagian dari ini. Ini adalah sebuah pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang dikenal sebagai Adam Beck 2. Di sini di Niagara, di mana listrik dihasilkan oleh kekuatan yang luar biasa dari air yang jatuh. Dan pada malam yang dimaksud, relay ini mendeteksi peningkatan daya pada salah satu saluran yang berada di atas batas yang telah ditetapkan. Ketika hal itu terjadi, magnet yang dipasang di sekitar cangkir logam ini menyebabkannya berputar. Dan hal itu membuat lengan ini bergerak untuk membuat kontak seperti ini. Kontak itu terjadi pada malam hari tanggal 9 November tahun 1965 pada pukul 5 lewat 16 menit dan 11 detik. Dampaknya adalah aliran listrik terputus secara berurutan dari jalur yang overload dan dialihkan ke jalur lain yang kemudian kelebihan beban dan memicu pemutusan pada jalur berikutnya hingga kelima jalur yang menuju utara semuanya terputus dan beban mereka seluruhnya dialihkan ke jalur yang menuju selatan. Dalam waktu 7 detik, kelebihan beban yang luar biasa mulai menumpukan pembangkit listrik di seluruh wilayah timur laut Amerika Serikat dari Boston hingga New York saat jaringan listrik mulai runtuh. Setiap area yang terputus menyebabkan kelebihan beban pada area berikutnya. Dalam waktu 10 detik, satu-satunya sistem utama yang tersisa adalah pulau energi besar, New York. Sebaiknya aku mematikannya, kurasa. Jadi saya hanya akan menghentikannya sebentar. Ini sangat menarik. Mereka melalui proses yang sangat rapi. Dan apa yang akan terjadi? Bagian yang menarik adalah bagaimana jika listrik tidak pernah menyala kembali? Apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak bisa hanya tinggal di kota, Anda tidak bisa hanya tinggal di sana. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Keluar dari kota akan menjadi hal yang sangat sulit. Dan izinkan saya memutar video ini dari titik ini sedikit saja. Begitu Anda memutuskan untuk pindah, Anda sendiri yang melanjutkan. Dengan cara yang belum pernah dialami oleh seorang pun penduduk kota modern abad ke-20 sepanjang hidupnya. Dan kemudian jebakan-jebakan itu mulai mengepung. Pertama-tama, apakah Anda tahu kemana harus pergi untuk bertahan hidup? Apakah Anda berhasil mendapatkan peta sebelum pergi? Dan jika ya, bagaimana cara Anda keluar? Berjalan, mengemudi sampai Anda kehabisan bahan bakar. Apakah Anda berada di depan jutaan orang lain yang sedang menyusuri jalan-jalan ini untuk melakukan apa yang Anda coba lakukan? Dan jika mereka menyusulmu, apa Anda punya sesuatu yang mereka butuhkan? Dan jika Anda punya, bisakah engkau melindungi dirimu sendiri? Apakah Anda membawa cukup makanan dan minuman untuk bertahan selama diperlukan? Dan jika tidak, dari mana Anda akan mendapatkannya? Mencuri? Seberapa jauh Anda akan harus terus berlari? Hingga cukup jauh untuk merasa aman?
Dan apakah Anda bisa yakin bahwa itu sudah cukup jauh? Benar-benar memicu seseorang untuk memikirkan keseluruhan proses. Anda kehabisan bahan bakar, kehabisan makanan, kehabisan air, Anda tidak memiliki peta, Anda tidak memiliki ponsel, Anda tidak memiliki GPS, Anda bahkan tidak tahu bagaimana menuju ke negara bagian berikutnya atau tempat berikutnya. Bahwa Anda harus pergi. Saya berharap saya bisa memutar seluruh bagian ini, tetapi akan terlalu panjang. Jadi kita akan melewatinya. Dan pada dasarnya dia sampai di sebuah peternakan, dan dia berkata, jika kita sampai di sebuah peternakan, sekarang apa yang kita lakukan? Bagaimana prosesnya? Satu-satunya cara agar Anda dapat bertahan hidup adalah jika Anda menemukan satu hal yang Anda butuhkan untuk terus menyediakan makanan yang harus Anda miliki. Dan Anda tidak membutuhkan versi mekanis dari benda itu. Anda perlu jenis yang belum pernah digunakan orang dalam 100 tahun. Anda butuh bajak semacam itu. Anda selamat. Atau apakah Anda? Karena apa yang terjadi pada saat ini adalah ini. Dapatkah Anda menggunakan bajak? Butuh serangkaian keajaiban hanya untuk membawamu sejauh ini. Dan disinilah Anda dengan keajaiban terbesar dari semuanya. Sebuah bajak dan hewan untuk menariknya. Jadi mungkin setelah beberapa hari meraba-raba dengan tali kekang dan potongan-potongan kecil, Anda berhasil memasang kuk pada lembu dan membajak tanah. Dan hanya setelah itu barulah Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah berhasil melarikan diri dari reruntuhan peradaban teknologi dan hidup dari hasil bumi serta bertahan hidup jika Anda tahu cara menggunakan tanah yang Anda bajak. Maksud saya, bisakah Anda membedakan antara sebutir jagung dan biji geranium? Apakah Anda tahu kapan harus menabur apapun yang Anda pikirkan? Apakah Anda tahu kapan harus memanennya dan memakan bagian yang menurut Anda tidak beracun? Maksudku, itu bukan kebetulan. Bahwa rangkaian peristiwa yang dipicu oleh relay dan pembangkit listrik di air terjun Niagara berakhir di sini dengan bajak. Relay itu sendiri tidak penting. Jadi sangat menarik dan benar-benar menyebabkan seseorang untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, dan Alkitab mengatakan bahwa ini akan terjadi, apa saja hal-hal yang benar-benar kita butuhkan untuk bertahan hidup? Dan apa yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukannya? Apakah kita memiliki keterampilan untuk melakukannya? Seperti yang Anda katakan, ada lembu yang sedang berdiri di depan bajak. Nah, kemungkinan menemukan bajak seperti itu di sebuah peternakan tertentu, mungkin kecil, apalagi yang masih berfungsi, dan menemukan lembu-lembu itu kemungkinan akan lebih kecil lagi. Dan kemudian kemampuan Anda untuk menungganginya lebih kecil dari itu. Jadi apa yang perlu kita pertimbangkan? Dan kita telah memulai serangkaian penelitian yang akan memakan waktu puluhan minggu. Melalui peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hal ini? Setiap Sabtu pukul 17.30 waktu PST. Kami telah melakukan 2 minggu dari seri pelajaran ini. Kita telah berbicara tentang binatang dalam Wahyu 13, kita telah membicarakan beberapa topik berbeda yang akan kita bahas, dan pada hari Sabtu yang akan datang ini, kita akan membahas tentang apa itu tanda binatang. Dan saya akan membacakan sebuah ayat di sini sebentar lagi, mengapa tanda binatang dan apa yang sedang kita bicarakan saat ini sebenarnya saling berkaitan. Jadi, berikut adalah 3 pilar yang menurut saya penting untuk properti di pedesaan. Dan jika kita berbicara tentang keluar dari kota, Anda harus melakukannya sebelum krisis, bukan setelah krisis. Setelah krisis, kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Maksud saya, seperti yang dia katakan, itu adalah serangkaian keajaiban yang harus terjadi. Dan jika kita diberi peringatan sebelumnya dan Nuh memiliki kesempatan untuk bangun bahtera tapi dia tidak melakukannya, ceritanya akan berakhir sedikit berbeda. Tetapi Nuh menaati Tuhan sebelum badai itu terjadi, bukan saat badai itu terjadi. Jadi inilah beberapa hal yang saya pikirkan. Tanah, berapa banyak yang saya butuhkan, di mana lokasinya, bagaimana tipografinya. Air, ini adalah 3 hal yang Anda butuhkan. Anda membutuhkan tanah, air, dan kayu. Jika Anda tidak memiliki tanah, Anda tidak dapat menanam, Anda tidak dapat membangun rumah, Anda tidak dapat melakukan apapun. Sekarang Anda membutuhkan air. Anda tidak bisa, Anda akan mati dalam beberapa hari tanpa air. Anda perlu menyirami kebun Anda perlu menyirami diri sendiri atau ternak Anda, apapun yang Anda miliki membutuhkan air. Lalu kayu, mengapa Anda membutuhkan kayu? Anda membutuhkan kayu jika Anda perlu melakukan perbaikan. Jika Anda perlu membuat pagar, tetapi yang paling penting, Anda membutuhkan kayu agar Anda bisa memasak, agar Anda bisa membersihkan air, agar Anda bisa tetap hangat. Di Kanada, cuaca menjadi dingin, dan di Amerika Serikat, cuaca menjadi dingin.
Kita harus memikirkan banyak hal ini jika Anda tidak memilikinya. Dan pertanyaan lainnya adalah berapa banyak? Berapa banyak yang saya butuhkan? Berapa banyak air dan berapa banyak kayu? Kebanyakan orang bahkan tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka berpikir, baiklah, ini properti kecil yang bagus dan lucu. Dan inilah tempat untuk taman. Lalu Anda tahu ada 3 pohon di sini. Itu mungkin bagus, tetapi mereka tidak pernah mengujinya. Mereka tidak tahu. Oh, aku harus memanen kayuku. Berapa banyak? Karena kayu bakar dihitung dengan tali. Dan jika Anda belum pernah mendengar kata tali sebelumnya, Anda mungkin ingin mulai belajar tentang beberapa hal yang akan kita bicarakan. Nah, kami juga memiliki saluran YouTube bernama How to Country, di mana kami menunjukkan kepada kalian bagaimana kami melakukan ini dan apa yang kami lakukan. Setiap orang berbeda, kalian bisa melakukan apapun yang kalian suka. Namun apa yang kami lakukan adalah apa yang kami tampilkan di saluran YouTube How to Country. Jadi kami memiliki semua ini, tapi berapa banyak tanah yang dibutuhkan untuk menanam makanan? Saya ingin melihat di obrolan. Dan kita hanya akan bisa pergi ke sini selama beberapa menit. Ini adalah pemikiran yang penting. Tanah, saya ingin tahu pendapat kalian. Berapa banyak tanah yang saya butuhkan? Katakanlah, mari kita buat ini untuk keluarga beranggotakan 4 orang, oke? 2 orang dewasa, 2 anak-anak. Anggap saja mereka semua makan seperti orang dewasa, jadi 4 orang. Keluarga 4 orang. Berapa luas lahan yang Anda butuhkan? Air, berapa banyak air yang Anda butuhkan? Berapa banyak kayu yang Anda butuhkan? Saya ingin melihat apa yang akan kalian katakan di obrolan. Tuliskan komentarmu di obrolan di sana. Oke. Nah, ada 2 ayat lagi yang ingin saya bacakan sebagai penutup. Dan ini adalah Daniel 12 ayat 1. Pada waktu itu akan berdiri Mikael, pangeran besar itu, yang membela anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa kesusahan yang belum pernah terjadi sejak ada suatu bangsa sampai saat itu, dan pada waktu itu bangsamu akan dilepaskan, setiap orang yang namanya tertulis di dalam kitab ini. Masa kesusahan yang belum pernah terjadi. Jadi kita tidak boleh mencari waktu yang paling mudah yang pernah kita lihat. Kita harus mencari waktu terburuk yang pernah kita bayangkan. Ini akan menjadi lebih buruk dari apapun yang pernah ada. Tetapi kita telah diperingatkan sebelumnya. Tuhan cukup berbelas kasih untuk memperingatkan kita sebelumnya. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting. Dan saya lupa, saya belum menambahkan, ini adalah dari Kitab Wahyu, pasal 13. Dan dia membuat semua orang, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, orang merdeka maupun hamba, menerima sebuah tanda di tangan kanan atau di dahi mereka. Dan apa yang akan terjadi pada orang-orang yang memiliki tanda jahat ini? Ya, dan bahwa tidak seorang pun dapat membeli atau menjual kecuali dia memiliki tanda itu. Jadi, jika Anda tidak memiliki tanda ini, yang merupakan tanda yang buruk, Anda tidak dapat membeli atau menjual. Jadi bahkan jika dunia terus berputar, Anda tidak akan dapat memanfaatkannya karena Anda tidak dapat membeli atau menjual, karena seluruh dunia telah mengikuti pergerakan ini, dan mereka menandai semua orang dengan tanda binatang itu. Dan jika Anda tidak memiliki tanda binatang itu, Anda bahkan tidak dapat mengambil bagian dalam perdagangan lagi. Anda tidak dapat membayar listrik, Anda tidak dapat membayar telepon, Anda tidak dapat membayar internet, Anda tidak memiliki apa-apa. Jadi saya ingin kembali untuk melihat apa yang kalian sebutkan di sini. Oke, ada yang bilang 2 hektar, 30 hektar aliran air tanah. Kayu itu seperti uang di bank. 4 orang harus mendapatkan 800 meter persegi untuk menanam makanan per tahun. Setidaknya 4 liter per hari per orang, jadi cukup banyak. Itu tanpa mencuci tangan atau apapun. Jadi kami memiliki banyak sekali jawaban yang berbeda di sini. Masalahnya adalah Nuh telah diperingatkan sebelumnya dan dia bersiap. Dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bukan hanya mereka, tapi juga semua binatang yang ikut bersamanya. Jika kita ingin siap menghadapi peristiwa-peristiwa terakhir ini, kita harus siap
dengan apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Dan jika dia mengatakan Anda tidak dapat membeli atau menjual, itu berarti Anda harus dapat hidup secara mandiri. Tanpa bisa membeli atau menjual, begitulah cara saya membacanya. Mungkin beberapa dari Anda membacanya dengan cara yang berbeda, tetapi cara saya membacanya adalah ketika Alkitab mengatakan tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Bagi saya, itu berarti tidak ada pembelian, tidak ada penjualan, dan saya tidak mau menerima tanda binatang itu, jadi saya harus siap agar bisa hidup mandiri. Dan kita akan membahas berapa banyak tanah, makanan, air, semua hal yang diperlukan untuk menjadi mandiri dalam beberapa minggu mendatang. Karena banyak orang mungkin tidak tahu, saya tidak punya pemikiran sebelum saya benar-benar mulai mencari tahu dan mempelajari hal ini dan mencobanya secara praktis. Karena kebanyakan orang belum menanam cukup makanan untuk mereka hidup selama setahun penuh dan menyimpan makanan yang cukup untuk hidup selama setahun penuh. Jadi beberapa hal ini akan kita bahas agar Anda tidak ketinggalan pelajaran yang kami berikan, yang akan berlangsung hari Sabtu. Beberapa di antaranya mungkin berakhir pada hari Jumat, karena akan ada banyak hal. Kita akan membicarakan hal ini untuk waktu yang lama. Peristiwa-peristiwa terakhir sangat penting. Nuh berkeliling, dia mengumpulkan makanan untuk semua binatang. Dia mengumpulkan benih dari seluruh dunia. Itu sebabnya kita memiliki benih hari ini. Dia melakukan serangkaian pengujian. 120 tahun dia mempersiapkan diri untuk peristiwa yang satu ini. Dan kita harus bersiap menghadapi peristiwa yang lebih buruk dari peristiwa apapun yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Dan kedengarannya menakutkan. Kedengarannya mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan dia memberitahu kita agar kita siap. Dan kami berbagi pengalaman kami dan kami berbagi pemahaman kami kepada kalian semua, sehingga kalian juga dapat bersiap-siap karena kami tidak ingin ada di antara kalian yang tertimpa seperti pencuri di malam hari. Itulah mengapa kami membicarakan hal-hal ini. Anggaplah peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi di Spanyol yang terjadi selama beberapa tahun terakhir sebagai peringatan, sebagai panggilan untuk bangun. Ada banyak orang di dunia ini sedang menempatkan beberapa bagian ini bersama-sama untuk kita, dan kita harus menjadi orang-orang yang menyuarakan pesan persiapan ini karena kitalah yang memiliki Alkitab. Kita tahu petunjuknya. Dan mungkin kita tidak mengetahuinya dengan cukup baik. Itulah mengapa kita perlu belajar, tetapi tidak ada alasan untuk takut. Allah bukanlah Allah yang takut, Dia adalah Allah yang penuh damai. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Dia akan membantu setiap orang yang ingin bersiap. Dia membantu Nuh membangun bahtera itu. Itu pekerjaan yang sangat berat. Nuh harus melakukan banyak pekerjaan. Tetapi Allah memberinya petunjuk, dan Allah menunjukkan dan menolongnya dengan tepat apa yang harus ia lakukan untuk menjadi siap. Jadi, kiranya Allah memberi Anda kekuatan. Semoga Anda terus belajar dan bergabunglah dengan kami pada hari Sabtu mendatang. Kita akan berbicara tentang tanda binatang. Apa itu? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Dan dalam minggu-minggu mendatang, kita akan melihat bagaimana kita dapat menghindari tanda binatang itu dan bersiap-siap untuk menghadapi masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya.